Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di Bitcoin Update. Kali ini kita update cepet aja karena memang ya kondisi market udah dalam keadaan berdarah ya. Hopefully teman-teman bisa survive, bisa maintain your mentality to keep strong dalam holding beberapa kripto yang mungkin kalian sudah beli gitu ya. Jadi memang kita udah discuss soal ini beberapa kali di dalam video-video terakhir ya. Bahkan saya mau say thank you juga, mau say appreciation juga buat teman-teman yang mungkin udah following YouTube saya cukup lama ya. Di sini saya lihat beberapa ada yang kasih komen ya, komennya yang rupanya memang ya ini ya salah satunya dari Bro Salim Fargo ya. Akhirnya tercapai juga area 23.000 ya, seperti skenario BTC roadmap-mu yang sudah sejak lama Kevin sampaikan tapi kemudian disimpan demi menjaga perasaan para viewers Moonboy. Nice Kevin, sehat dan berkah untuk kita semua. Well, actually bukan disimpan untuk viewers Moonboy ya. Memang saya waktu itu pernah nge-share soal ini dan rupanya banyak yang nggak terlalu suka gitu. Jadi ya saya pikir ya udahlah, mungkin kita update kayak harian aja, day by day, dan finally kita bisa ngelihat sendiri situasi saat ini ya, membuktikan bahwa anything is possible. I mean, kita bukan ngomongin soal 23.000-nya, kita bukan ngomongin soal mungkin ekspektasi atau analisis yang saya berikan dan akhirnya successfully nyampe ke sana. Kita bukan ngomongin soal itu, tapi kita ngomongin soal hari ini Bitcoin itu turun 11% dan ini lumayan parah sebetulnya. But luckily, saya ngelihat beberapa teman-teman ini ada yang sudah progress banget ya. Sebenarnya sering dengar kok Kevin sekarang mental udah bener-bener beda ya, nggak gampang takut kalau Bitcoin turun and nggak cepet-cepet beli kalau harga naik, which is ini bagus banget. Saya ngelihat ada beberapa teman-teman yang komentarnya seperti ini dan I think saya cukup senang ya dengan apa yang teman-teman bisa dapatkan lah, istilahnya manfaat positif dari YouTube channel saya, dan hopefully saya selalu bisa memberikan impact positif itu di setiap video-video yang akan saya upload ke depannya. Alright, nah kita sedikit bahas tentang kondisi hari ini. Sebenarnya kalau saya bilang ini beruntun. Pertama, kondisi inflasi ya, itu udah jelas menekan. Kita udah bahas itu di video saya beberapa waktu lalu, beberapa kali ya. Setiap kali saya update fundamental, saya selalu bahas soal itu karena memang itu yang perlu di highlight untuk saat ini. Dan seperti yang kita tahu, inflasi itu pekan ini ya, untuk mengatasi inflasi The Fed itu akan mengadakan yang namanya press conference plus ada yang namanya interest rate decision disertai dengan FOMC statement. Artinya di sini The Fed atau Jerome Powell itu bakal ngasih penyampaian ke publik bahwa apalah istilahnya langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh si The Fed dalam mengatasi inflasi. Dan menurut saya ada resiko The Fed itu bisa naikin suku bunga ya, istilahnya lebih tinggi lagi karena kita berbicara 0,5%, ternyata impactnya itu cukup minim ya di market, terutama pada saat inflasi saat ini yang dipengaruhi oleh kondisi minyak yang terus meningkat tinggi ya. Dan ya kalau kita lihat lagi hari Jumat itu Jerome Powell juga akan ada speak. Jadi menurut saya pekan ini bakal beruntun banget. The Fed bakal mencoba untuk habis-habisan bisa mengkontrol inflasi somehow. Kita belum tahu apa yang akan disampaikan, but at least kalau kita lihat dari kondisi market per hari ini, kita sama-sama lihat ya, ini untuk dolar indeks itu sudah mengalami penguatan yang lumayan signifikan. Nah, yang menurut saya lumayan luar biasa adalah semua stok US itu drop open dengan gap down, langsung masuk ke bearish teritorinya, dan bahkan untuk case kayak Nasdaq itu dia langsung create lower low, Dow Jones juga create lower low, dan S&P also create lower low. Dan yang lebih menarik lagi adalah biasanya Bitcoin dengan gold itu kan korelasinya negatif. Artinya saat Bitcoin turun, gold itu saat Bitcoin turun, gold itu naik. Hari ini gold juga ikut turun dan turunnya itu pekat banget ya, turun 2,7% dalam satu hari, which means ini adalah sebuah kondisi yang saya bisa katakan istilahnya dengan anomali guys ya. Anomali dalam arti gimana nih ya, kita bisa ngomong fair-fairan aja anomali karena seluruh market itu bergerak almost satu arah, cuman satu yang istilahnya green kalau kita berbicara di financial market ya. Kalau di crypto sih ada beberapa kayak Decentraland itu rebound karena memang dia dekat area-area tertentu yang saya consider sebagai big fund zone buyers-nya. Lalu ada BNX yang masih kokoh berdiri ya, tetap kuat, nggak kena dampak ya. Terus juga ada LIT hari ini yang naik 35,9% sampai sekarang masih menguat, which means ya ini juga something yang kita perlu lihat ya. Berarti nggak semua kripto sebenarnya bisa terpengaruh oleh kondisi Bitcoin. Somehow ada beberapa kripto yang bisa anti bearish ya. Nah,
Kalau kita lihat dari segi financial marketnya secara overview, itu dolar index saat ini rebound, which means demand-nya ke dolar index itu lagi meningkat. Kalau misalnya kita berbicara dolar index, ini sebenarnya sama aja kayak teman-teman doing research with USDT dominance, which is kalau USDT dominance yang menguat, berarti Bitcoin-nya kecenderungannya melemah karena posisinya ada yang buang barang. Nah, sama aja kalau kita berbicara dolar. Kalau dolarnya menguat terhadap instrumen investasi lain, bahkan termasuk gold, termasuk mata uang, which means kayak rupiah kita juga pasti terpengaruh, ya berarti semua orang lagi considering untuk megang dolar. Simpelnya begitu. Kenapa? Ya paling gampang, pekan ini bahkan ada keputusan suku bunga dan direncanakan akan naik 1 sampai 1,5%, yang mana kalau kita nggak tahu ada possibility bisa jadi 1,75% karena kemarin ternyata inflasinya naik lagi. So ya, pegang dolar adalah opsi ya mungkin bagi sebagian besar para investor saat ini untuk dipertimbangkan gitu. Nah, sebenarnya selain itu ada Celsius Network yang juga membuat yang juga menyebabkan kondisi tambah parah ya di market crypto. Cuman itu nanti kita akan bahas di next update aja. Yang saya pengen highlight hari ini adalah Bitcoin $23.000 ya. Basically sudah tercapai. Kita sudah doing analysis, begitu pula untuk time frame daily ya. Untuk time frame daily kemarin kita expecting dia berpotensi membentuk semacam right angle descending broadening wedge pattern, but unfortunately kita nggak ngelihat ada reaction di kisaran area support line-nya, which means dia langsung close candle ya dengan kondisi merah pekat, dan tentu saja ya siapapun harusnya ya bisa considering bahwa posisi ini menunjukkan bahwa momentum sellersnya itu begitu kuat, begitu strong, dan bisa diteruskan ke kondisi di hari berikutnya. Apalagi hari ini itu sebenarnya baru opening candle weekly, baru hari Senin langsung ditekan sampai ke $23.000. Nah, sebenarnya buat teman-teman yang mungkin sudah ikut video YouTube saya atau mungkin bisa dibilang pretty much believe dengan apa yang saya sharingkan di sini, bahwa ada potensi Bitcoin bisa ke $23.000, harusnya nggak akan terlalu terkejut dengan situasi ini. Jujur, saya mungkin akan lebih terkejut kalau Bitcoin itu langsung dibanting sampai ke belasan ribu. Nah, pertanyaannya, worst case scenario itu sampai mana? Oke? Nah, kita berbicara yang possibility-nya lumayan tinggi dulu saat ini ya. Ya, kita lihat ketahan di kisaran area $23.000 based on Fibo extension, which is time frame weekly. Itu bisa diukur ya menggunakan dengan dia punya highest ke lowest, and then tarik pullback-nya, kalian bisa dapetin potensi area Fibo 100 dari Fibo extension, dan itu di kisaran $23.000. Plus kalau kita lihat time frame weekly sendiri, ini ya salah satu yang dipertimbangkan adalah weekly moving average 200 ya. Sebelum kita masuk ke sini, saya balik lagi ke time frame daily dulu, which means secara target ini nggak hanya weekly tapi juga daily itu sudah tercapai. Tinggal pertanyaannya adalah apakah kita akan mendapatkan reaksi di sini? Apakah market akan start slowing down dan dia sekedar sideways? Well, maybe kalau itu yang terjadi berarti ada possibility kita bakal ngejar dulu ke area potensi sub wave 4-nya, dan untuk ngetes barulah kemudian dia nerusin lagi penurunan menuju ke wave 5. Nah, barulah kita berbicara soal worst case scenario. Pertama, dari outlook yang sudah saya sharingkan dulu beberapa waktu lalu. Kita berbicara soal weekly moving average ya. Kalau kita ngomongin weekly moving average, itu dia memang ketahan setelah itu dapat rebound di sana gitu. Tapi bukan berarti setelah kita nyentuh area ini itu langsung bener-bener rebound ya. Kita lihat dulu karakteristiknya guys. So far, Bitcoin itu setelah nyentuh area tersebut itu sempat tersideways dan akhirnya nyentuh lagi untuk kedua kalinya. Dan yang menarik yang perlu diperhatikan adalah setiap kali dia nyentuh weekly moving average, dia nggak semerta-merta langsung rebound, tapi ada proses penurunannya tail candle sekitar 14%, dan setelahnya itu turun sekitar lebih kurang 28%. Secara close candle memang iya di atas weekly moving average 200, tapi masih ada penurunan lanjutannya yang terjadi selama satu pekan itu, karena ini adalah candle weekly. Dan pernah terjadi juga ya pada saat Black Swan sekitar Maret 2020 ya. Kita lihat penurunannya dan itu sekitar 27%. Nah, berbicara soal ini guys, apakah ada possibility kita bisa ngelihat dia tail candle dulu sampai 27% atau 25% or maybe 28% ke bawah, dan itu berarti di kisaran range $16.000 ya. Ini yang tentu saja kita perlu pertimbangkan dan possible untuk terjadi. Tinggal pertanyaannya adalah selama 1 minggu ini, which is 6 hari dari sekarang,
itu close candle-nya Bitcoin akan seperti apa. Apakah dia akhirnya for the first time in history of Bitcoin menembus area weekly moving average 200 dan close di bawahnya. Ya, itu adalah satu yang kita perlu perhatikan dan worst case skenario-nya. Nah, kalau misalkan ternyata unexpectedly weekly moving average 200 nggak bisa nahan, Fibo extension 100% nggak bisa nahan, apa yang akan terjadi? Oke, sebelum saya lanjut lebih jauh ya, saya pengen ngingetin dulu ke teman-teman bahwa ini adalah first time buat Bitcoin memasuki bear market diiringi dengan inflasi yang sangat tinggi di Amerika Serikat plus kondisi geopolitical tension between Rusia dengan Ukraine dan yang namanya pengaruh supply chain terhadap global ya. Plus kita sudah dekat sama yang namanya resesi ekonomi terutama dari Amerika Serikat yang bisa saja terjadi secara global. Artinya ini adalah the first bear market yang di belakangnya itu banyak beban ya. Jadi kita perlu antisipasi hal ini dan kita berbicara worst case skenario dulu. Oke, worst case-nya gimana, Vin? Oke, nih worst case skenario-nya. Balik lagi ke historical Bitcoin berdasarkan halving date yang kita sudah pernah bahas di video lalu ya. Jadi setelah setiap kali dia halving date, dia mengalami penguatan signifikan dan prosesnya itu lebih kurang selama setahunan lah ya. Setahunan setelah dia halving. Which is di sini 365 hari, di sini kemudian ada proses sekitar lebih kurang 525 hari, dan terakhir untuk posisi bull run yang terakhir terjadi di 2020 itu mencapai puncaknya 532 hari. Nah, perhatikan guys, setiap kali kita mencapai puncaknya, kita mengalami koreksi. Koreksi pertama itu turun sekitar 72% sampai 73%. Dan koreksi berikutnya sampai benar-benar ke bottom dari market dari bear marketnya itu adalah sekitar 85%. Oke, ini first indication. Lalu pada saat halving di kisaran tahun 2016, apakah situasi itu terjadi dan berulang? Ya, kita coba cek. First dia turun 70%, 71%, and then di ujung bear marketnya dia turun 84%. Nah, sekarang nih situasi kita guys ya, kita mungkin baru ngelihat satu kali penurunan di sini dan itu kisaran 52%. Nah, the next question is will us see potensi penurunan sampai dengan 85% berdasarkan historical data pasca yang namanya Bitcoin halving ya. Jadi kalau misalkan memang ini yang terjadi guys, we have to be prepared karena balik lagi berarti ini banyak banget ya, the first time in history-nya ya. Kalau saya lihat berdasarkan MACD sendiri menunjukkan ini posisi terendahnya, which is ini masuk extremely oversold, dan juga pada RSI-nya menunjukkan ini juga sama-sama sudah berada di area extremely oversold. Dan kalau misalnya kita ngomongin Fear and Greed Index, udah jangan ditanya lagi, per hari ini saya cukup yakin kita udah masuk ke extreme fear bahkan di bawah indeks 10. Itu menurut pandangan saya, tapi saya nggak tahu karena nanti update-nya jam 7 ya. Dan setelah turun hari ini baru kemudian kita dapat update-nya. Jadi pertanyaan berikutnya, apakah Bitcoin di sini akan benar-benar sudah selesai ya dalam artian penurunannya? Apakah sudah saatnya serok? Ya, menurut saya guys, as long momentum sellersnya masih kenceng, lebih baik jangan dipaksain ya. Kita lebih prefer menunggu sampai adanya proses transisi, di mana adanya proses sideways gitu loh. Saya pribadi sudah akumulasi belum? So far saya sudah 2 kali akumulasi. Teman-teman tahu karena saya sudah pernah mention di YouTube video saya. Pertama kali saya accumulate itu di kisaran 40.000 dengan 10%. Lalu saya reaccumulate pada saat di kisaran range 30.500, which is di kisaran area ini, dan saya masuk itu sekitar 15% ya. Jadi kalau secara average price dari harga di atas ini, itu saya udah berhasil tarik sampai kisaran level 34 ribuan dolar ya teman-teman. Nah, sekarang dari 100% porto yang saya siapkan untuk Bitcoin, saya baru masuk 25% saja, which means saya masih punya cadangan kas senilai 75% untuk dibelanjakan. Dan bukan saatnya untuk sekarang kita belanja. Kita perlu menunggu, sabar sedikit sampai opportunity-nya terlihat jelas di mana market itu berpotensi reversal, baru kemudian kita ikut sama whales-nya. Kalau saat ini whales-nya aja belum ikutan beli, buat apa kita beli duluan guys? Karena balik lagi saya ingetin, saat ini kondisi di dunia itu lagi panic selling, dan perlu diingat guys ya sama yang namanya trading
emotional cycle. Kalau misalkan kita udah ngelihat memasuki market di bagian paling bawah, terutama pada saat capitulation, alangkah lebih baiknya considering untuk tidak jualan barang kita ya. Dalam arti ini adalah best time justru untuk investing di saat orang-orang lagi panik selling. Alright, so itu aja update saya ya teman-teman. Buat hodlers, please be patient ya. Let's see bagaimana kondisi market Bitcoin saat ini. Apakah dia akan maintain di atas weekly moving average atau dia akan turun ya by the time closing candle weekly ini. Jadi please perhatikan dulu itu situasinya. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. So I think ya itu aja update saya seputar Bitcoin pada hari ini pasca crash. Hopefully teman-teman bisa prepare for the worst ya. Dan ya mudah-mudahan teman-teman sudah punya strategi dalam investmentnya. Dan semoga nggak buru-buru masuk jadi nggak terlanjur nyangkut istilahnya ya. So I think that's it. Once again, thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy dengan update konten yang saya berikan melalui Bitcoin analysis. Dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and bye-bye.